Kita sering merasa hidup begitu penuh dan melelahkan, seolah tidak ada cukup waktu untuk bernapas. Padahal mungkin masalahnya bukan karena kita kekurangan waktu, melainkan karena terlalu banyak hal yang kita anggap penting. Di tengah kesibukan yang terus menuntut perhatian, pernahkah kita benar-benar berhenti dan bertanya, apa yang sebenarnya esensial dalam hidup kita, dan berapa banyak energi yang terbuang untuk hal-hal yang seharusnya bisa kita lepaskan? Essentialism mengajarkan seni fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan berani mengeliminasi sisanya. Greg McKeown menekankan bahwa kesuksesan bukan tentang melakukan lebih banyak hal, melainkan melakukan hal yang tepat dengan cara yang tepat. Disclaimer terlebih dahulu, untuk mendapat insight lebih lengkap dari buku ini, bisa membaca bukunya secara fisik ataupun digital. Mari kita mulai ringkasannya. Essentialism adalah cara hidup dan bekerja yang berlandaskan satu prinsip sederhana, namun kuat, lebih sedikit, lebih baik. Alih-alih berusaha melakukan segalanya, seorang esensialis memilih untuk fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberi dampak terbesar. Pendekatan ini bukan soal bekerja lebih keras, melainkan bekerja dengan lebih sadar, selektif, dan bermakna. Inilah esensi dari essentialism. Kemajuan datang bukan dari melakukan lebih banyak, tetapi dari melakukan hal yang tepat. Seorang non-esensialis mencoba menyenangkan semua orang, mengejar banyak peluang sekaligus, dan takut melewatkan apapun. Hasilnya adalah kelelahan, kebingungan, dan perasaan bahwa hidup dikendalikan oleh tuntutan orang lain. Sebaliknya, esensialis memilih dengan sadar, menetapkan batas yang jelas, dan mengarahkan energi pada kontribusi tertingginya. Mereka tidak hanya lebih produktif, tetapi juga lebih tenang dan puas. Untuk menerapkan esensialism, terdapat 3 langkah utama yang saling berkesinambungan: eksplorasi, eliminasi, dan eksekusi. Langkah pertama, eksplorasi, adalah mengeksplorasi pilihan secara luas sebelum berkomitmen. Esensialis meluangkan waktu untuk berpikir dan bertanya, apa yang benar-benar penting? Di mana kontribusi terbesarku? Apa yang paling selaras dengan nilai dan tujuan hidupku? Dengan ruang berpikir yang cukup, kita dapat membedakan mana yang sekadar mendesak dan mana yang benar-benar esensial. Berbeda dengan non-esensialis yang langsung bereaksi, esensialis memberi waktu untuk refleksi. Langkah kedua, eliminasi adalah inti paling menantang dari esensialism. Ini adalah keberanian untuk berkata tidak pada banyak hal yang sebenarnya baik, tetapi tidak esensial. Eliminasi berarti menghapus komitmen berlebih, gangguan sosial, rapat yang tidak perlu, dan ekspektasi yang tidak selaras. Seperti menata lemari pakaian, jika kita tidak secara aktif menyingkirkan yang tidak dipakai, hidup akan dipenuhi beban lama yang menghambat gerak. Proses ini membutuhkan disiplin emosional dan kejelasan prioritas. Langkah ketiga, eksekusi, adalah membuat pelaksanaan hal-hal esensial menjadi mudah dan alami. Esensialis tidak mengandalkan kemauan semata, tetapi membangun sistem, rutinitas, batasan, dan struktur, agar pekerjaan penting bisa dilakukan secara konsisten tanpa friksi. Dengan sistem yang tepat, energi tidak habis untuk melawan hambatan kecil, melainkan diarahkan pada hasil nyata. Essentialism bukan tentang hidup minimalis secara ekstrim atau memutus hubungan dengan dunia modern. Ini tentang keberanian untuk hidup sesuai pilihan sendiri. Dengan menerapkan prinsip lebih sedikit lebih baik, kita mendapatkan kembali kendali atas waktu, energi, dan hidup, serta bergerak menuju kehidupan yang lebih bermakna, fokus, dan memuaskan. Di dunia modern yang penuh gangguan, kesuksesan jarang gagal karena kurangnya kerja keras. Ia lebih sering gagal karena kurangnya kejelasan tujuan. Tanpa arah yang sangat jelas, energi manusia dan organisasi mudah terpecah, keputusan menjadi reaktif, dan usaha besar berakhir tanpa hasil berarti. Kita sibuk, tetapi tidak bergerak maju. Banyak individu dan organisasi merasa sudah memiliki tujuan, padahal sebenarnya tujuan itu kabur. Pernyataan visi atau misi sering terdengar indah, tetapi terlalu umum dan mirip satu sama lain. Akibatnya, pernyataan tersebut gagal memberi arah nyata. Orang tidak tahu apa yang harus diprioritaskan, apa yang harus ditolak, dan bagaimana mengambil keputusan sehari-hari. Kejelasan yang setengah-setengah menciptakan kebingungan, stres, dan frustasi. Essentialism menegaskan bahwa kejelasan tidak boleh cukup jelas, ia harus sangat jelas. Ketika tujuan tidak tegas, muncul 2 pola berbahaya. Pertama, politik internal, orang lebih fokus mencari pengakuan,
terlihat sibuk dan menjaga citra daripada menciptakan nilai nyata. Kedua, terlalu banyak melakukan hal yang baik, tetapi tidak penting. Aktivitas menumpuk, energi tersebar, dan kemajuan besar terus tertunda. Solusi dari kekacauan ini adalah menetapkan essential intent, niat inti yang sederhana, spesifik, dan inspiratif. Essential intent berbeda dari visi atau misi yang luas. Ia bukan slogan, melainkan kompas. Ia membantu menjawab satu pertanyaan kunci. Apa satu hal terpenting yang ingin kita capai? Dengan niat inti yang jelas, setiap keputusan, besar maupun kecil, menjadi lebih mudah. Jika suatu ide tidak mendukung niat inti, maka jawabannya adalah tidak. Menentukan essential intent memang tidak mudah. Dibutuhkan keberanian untuk memilih satu fokus dan melepaskan peluang lain yang terlihat menarik. Dibutuhkan disiplin untuk menolak prioritas yang bersaing. Dan dibutuhkan konsistensi untuk tetap setia pada tujuan inti, bahkan saat muncul tekanan atau gangguan baru. Namun hasilnya sangat besar. Dengan kejelasan yang tajam, individu dan tim bergerak selaras. Energi tidak lagi habis untuk hal-hal sepele. Waktu digunakan lebih bijak. Dan alih-alih sekadar sibuk, kita mulai menciptakan kontribusi yang benar-benar berarti. Kejelasan tujuan bukan hanya alat manajemen, ia adalah fondasi dari hidup dan kerja yang luar biasa. Di era informasi tanpa henti, tantangan terbesar bukan lagi kekurangan data, melainkan menemukan makna di tengah kebisingan. Kita dibanjiri fakta, notifikasi, opini, dan detail kecil hingga sering kehilangan hal yang paling penting. Disinilah prinsip essentialism mengajarkan satu keterampilan kunci, kemampuan menemukan inti cerita atau berita utama dalam hidup kita sendiri. Seorang esensialis berpikir seperti jurnalis yang baik. Ia tidak hanya mendengar yang paling keras atau terlihat paling mendesak, tetapi membaca pola, memahami konteks, dan menangkap sinyal halus yang sering terlewat. Selain itu, esensialis juga peka terhadap hal-hal yang tidak biasa. Dalam dunia jurnalistik, detail yang aneh atau menyimpang seringkali menjadi pintu masuk ke cerita besar. Dengan memperhatikan apa yang terasa janggal, emosional, atau berbeda dari kebiasaan, kita bisa menemukan makna yang lebih dalam tentang diri sendiri, orang lain, dan situasi yang kita hadapi. Esensialis tidak sekadar mengumpulkan informasi. Mereka menyaring, menafsirkan, dan memberi makna. Mereka melihat hidup bukan sebagai tumpukan peristiwa acak, melainkan sebagai rangkaian cerita dengan tema utama. Dengan menemukan berita utama dalam hidup, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun keputusan pribadi, kita berhenti bereaksi secara impulsif dan mulai bertindak dengan kesadaran. Semakin banyak pilihan, semakin sering kita merasa terjebak. Hal ini terjadi bukan karena kurangnya opsi, melainkan karena kita lupa satu hal mendasar. Memilih adalah tindakan aktif. Kita sering mengatakan, "Aku harus," atau "Aku tidak bisa." Padahal di balik itu semua selalu ada ruang untuk memilih bagaimana kita bertindak. Essentialism menyadari bahwa kekuatan memilih adalah kekuatan paling mendasar yang kita miliki. Memilih memang tidak mudah, karena setiap pilihan selalu mengandung kata tidak. Dunia modern, mulai dari iklan, media sosial, hingga tekanan sosial, dirancang agar kita sulit menolak. Bahkan orang-orang terdekat kadang membuat kita merasa bersalah saat berkata tidak. Namun, esensialis memahami bahwa mengatakan tidak pada hal yang tidak penting adalah satu-satunya cara untuk berkata ya pada hal yang benar-benar bermakna. Pilihan bukan sekadar daftar opsi, melainkan alat untuk menciptakan ruang bagi kontribusi tertinggi dalam hidup. Di saat kita sudah bisa memilih dengan benar, energi yang kita habiskan terasa lebih masuk akal. Esensialisme menantang keyakinan lama ini. Lebih banyak usaha tidak selalu berarti lebih banyak hasil. Justru seringkali, lebih sedikit, tapi lebih fokus, menghasilkan dampak yang jauh lebih besar. Prinsip Pareto menjelaskan bahwa sebagian kecil usaha biasanya menghasilkan sebagian besar hasil. Masalahnya, kebanyakan orang menghabiskan waktu pada 80% aktivitas yang bernilai rendah, sambil mengabaikan 20% yang paling berdampak. Essentialist bukan tentang bermalas-malasan atau menolak kerja keras. Ini tentang memilih dengan sadar, memusatkan energi pada hal yang paling bernilai, dan berhenti menghabiskan hidup untuk kesibukan yang tidak membawa kita kemana-mana. Dengan memilih lebih bijak dan bekerja lebih fokus, kita menemukan kebebasan,
dampak yang lebih besar, dan kehidupan yang jauh lebih bermakna. Bagi manusia, bermain adalah saat kita merasa paling hidup. Di sanalah muncul ide-ide segar, perspektif baru, dan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri maupun orang lain. Bermain membuka kemungkinan yang sebelumnya tak terlihat, menghubungkan ide lama dengan cara baru, dan menantang asumsi yang sudah mapan. Albert Einstein sendiri menekankan bahwa imajinasi seringkali lebih penting daripada pengetahuan, karena imajinasi adalah pintu menuju penemuan. Selain itu, bermain memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental. Stres kronis mematikan bagian otak yang bertanggung jawab atas kreativitas dan eksplorasi. Bermain sebaliknya menenangkan sistem saraf dan mengaktifkan kembali kemampuan berpikir jernih. Aktivitas sederhana seperti menggambar, bermain musik, atau bereksperimen tanpa target bisa mengembalikan fokus dan ketenangan. Bermain juga melatih fungsi eksekutif otak, kemampuan merencanakan, memprioritaskan, dan mengambil keputusan yang justru sangat dibutuhkan dalam pekerjaan dan kehidupan modern. Dalam konteks esensialisme, bermain bukan distraksi, melainkan bagian inti dari eksplorasi hidup. Ia memperluas pilihan, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan memberi ruang mental untuk menemukan apa yang benar-benar penting. Bermain membantu kita keluar dari pola pikir kaku dan membuka jalan bagi solusi yang lebih sederhana namun berdampak besar. Editing hidup pada dasarnya adalah seni menghilangkan, seperti editor film atau buku yang menyingkirkan adegan dan kata tak penting agar pesan utama tetap tersampaikan. Seorang esensialis menggunakan editing untuk menyederhanakan hidup dan memusatkan energi pada hal yang benar-benar bernilai. Ada 4 langkah utama dalam editing hidup. Pertama, memotong pilihan. Langkah pertama adalah berani memangkas pilihan. Terlalu banyak opsi justru membuat kita bingung, lelah, dan kehilangan fokus. Editing bukan soal memilih segalanya, melainkan menghapus hal-hal yang cukup baik agar yang terbaik punya ruang. Setiap komitmen yang dipangkas, rapat yang tak penting, proyek sampingan yang menguras energi, atau kewajiban sosial yang tak bermakna, mengembalikan waktu dan perhatian kita. Mengurangi pilihan membuat hidup lebih ringan, lebih jelas, dan lebih mudah dijalani. Kedua, memadatkan. Editing juga berarti merangkum, melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Seorang editor menyederhanakan kalimat agar setiap kata berdampak. Esensialis memadatkan aktivitas agar setiap tindakan memberi nilai tinggi. Ini bisa berarti tidak menghadiri rapat panjang dan cukup meminta ringkasan atau merancang sistem kerja dan hidup yang efisien, seperti ruang kecil dengan fungsi ganda. Prinsipnya, hilangkan pemborosan, pertahankan inti. Ketiga, memperbaiki. Editor yang baik tidak hanya memotong, tetapi memperbaiki arah agar sesuai dengan maksud utama. Dalam hidup, ini berarti rutin mengecek keselarasan antara tindakan dan tujuan. Apakah aktivitas hari ini mendekatkan kita pada niat inti, atau justru menjauhkan? Koreksi bisa berupa mengubah pendekatan, menghentikan kebiasaan yang tidak lagi relevan, atau memperjelas prioritas. Fokusnya bukan sempurna, melainkan selaras. Keempat, menahan diri. Langkah terakhir adalah tahu kapan tidak perlu mengedit. Tidak semua hal perlu campur tangan. Menahan diri untuk tidak langsung membalas email, tidak menyela rapat, atau tidak memaksakan opini seringkali menghasilkan keputusan yang lebih bijak. Editing yang halus, tepat waktu, dan seperlunya lebih efektif daripada perubahan besar yang reaktif. Esensialis mengedit setiap hari, sedikit demi sedikit, membuat hidup tetap rapi, fokus, dan bermakna. Editing bukan tindakan sekali jadi, melainkan kebiasaan. Dengan 4 langkah ini, kita membebaskan hidup dari gangguan dan memberi ruang bagi hal-hal esensial untuk bersinar. Salah satu penyebab utama kesulitan dan kegagalan dalam hidup adalah mengatakan ia terlalu cepat dan tidak cukup berani mengatakan tidak pada waktu yang tepat. Inilah yang disebut sunk cost bias. Kita tetap menonton film yang membosankan karena sudah membeli tiket, atau tetap bertahan dalam hubungan yang merugikan. Tak kalah penting, manusia seringkali merasa FOMO, takut kehilangan peluang. Sebagai manusia, kita cenderung sangat menghindari kerugian. Salah satu cara menghadapinya adalah dengan menjalankan reverse pilot, konsep yang dipopulerkan Daniel Shapiro. Reverse pilot berarti kita sementara meniadakan aktivitas atau proyek tertentu untuk melihat apakah hilangnya komitmen itu
benar-benar berdampak negatif. Contohnya ada dalam kehidupan sosial. Saat kamu selalu datang ke setiap undangan, nongkrong, ulang tahun, atau acara komunitas karena takut dianggap menjauh atau tidak solid. Lama-kelamaan kamu akan kelelahan dan kehilangan waktu untuk diri sendiri. Cobalah kamu sengaja menolak beberapa undangan selama sebulan, memilih hanya acara yang benar-benar bermakna. Ternyata hubungan penting tetap berjalan baik, justru ini membantumu membedakan mana relasi yang bernilai dan mana yang sekadar kebiasaan. Berhenti dari komitmen yang sudah ada sering lebih sulit daripada tidak membuat komitmen sejak awal. Kita merasa bersalah, takut reputasi rusak, atau tidak enak hati. Seorang esensialis adalah orang yang berani untuk mengakui kesalahan, menilai kembali nilai komitmen, dan menghapus yang tidak penting adalah kemampuan yang membebaskan kita untuk fokus pada hal yang benar-benar penting, memaksimalkan energi, dan hidup dengan tujuan. Dalam hidup dan pekerjaan, kita sering terjebak pada keyakinan bahwa hasil besar hanya bisa dicapai dengan usaha besar. Padahal prinsip esensialisme justru mengajarkan kebalikannya. Lebih sedikit yang tepat seringkali menghasilkan dampak yang jauh lebih bermakna. Seperti kata Lao Tzu, menambah hal demi hal mungkin menambah pengetahuan, tetapi kebijaksanaan justru lahir dari keberanian untuk mengurangi. Kemajuan besar juga tidak lahir dari lompatan besar, melainkan dari langkah kecil yang konsisten. Kemenangan kecil menciptakan momentum, meningkatkan kepercayaan diri, dan membuat perubahan besar terasa mungkin. Dibanding menunggu waktu sempurna, atau memulai dengan target ambisius yang melelahkan, esensialis memulai lebih awal dengan langkah sederhana. Bahkan 5 atau 10 menit usaha yang dilakukan jauh, hari sebelum tenggat bisa menghemat stres dan energi di akhir. Kunci dari kemajuan adalah fokus pada satu langkah kecil paling mudah yang bisa dilakukan sekarang, lalu mengulanginya. Setiap kemajuan kecil memperkuat keyakinan bahwa kita sedang bergerak ke arah yang benar. Momentum pun terbentuk secara alami, tanpa paksaan. Agar langkah kecil dan fokus esensial bisa dijalankan secara konsisten, rutinitas menjadi alat utama. Rutinitas bukan musuh kreativitas, melainkan fondasinya. Secara ilmiah, rutinitas memperkuat jalur saraf di otak, membuat tindakan tertentu berjalan tanpa banyak usaha sadar. Dengan mengganti kebiasaan non-esensial menggunakan pemicu yang sama, kita bisa mengubah perilaku secara bertahap. Konsistensi adalah kuncinya. Rutinitas yang tepat membuat hal penting terasa ringan, stabil, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, hidup esensialis bukan tentang bekerja lebih keras, melainkan menghilangkan hambatan, memulai dari kecil, dan membangun kebiasaan cerdas. Dengan cara ini, lebih sedikit usaha justru menghasilkan kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan tenang. Hidup esensialis bukan tentang menambahkan lebih banyak pada hidup kita, tapi tentang menghapus yang tidak penting. Ini tentang menyadari apa yang esensial, berinvestasi di dalamnya, dan membiarkan hal lain menunggu. Ini adalah kehidupan yang tidak meninggalkan penyesalan, di mana setiap pilihan menjadi kebanggaan. Pertanyaan sederhana ini menjadi kunci. Apa yang esensial? Dengan jawaban itu, kita dapat menyingkirkan sisanya, dan akhirnya hidup dengan fokus, makna, dan kontribusi yang nyata. Jika kita siap melihat ke dalam diri, jawaban itu ada, dan kita siap untuk berkomitmen pada cara hidup esensialis. Sekian untuk ringkasan buku kali ini. Semoga kamu yang menonton bisa mendapat insight baru yang dapat dipraktekkan pada hidupmu. Bagi Anda yang ingin mentraktir bincang pustaka bisa melalui link yang sudah tertera pada deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kamu yang membutuhkan insight dari buku ini. Bagi kamu yang ingin diskusi atau memberi saran buku untuk dibahas pada konten selanjutnya, bisa drop pada kolom komen. Sekian terima kasih, sampai jumpa di pembahasan buku selanjutnya.